Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayyil qayyumil mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Wa yajibu i'tiqadu anna kulla nabiyyin min anbiya'illah yajibu an yakuna muttasifan bis-sidqi. Wajib berkeyakinan juga bahwa setiap nabi Allah pasti wajib bersifat jujur. Maka mereka semuanya pasti bersifat jujur atau sidq. Fayastahilu alaihimul kadhib. Mustahil mereka berdusta. Lianna dzalika naqsun yunafi mansiban nubuwah. Karena berdusta adalah sifat kekurangan yang bertentangan dengan derajat kenabian. Wa tajibu lahumul amanah. Juga termasuk sifat wajib, artinya para nabi pasti bersifat dengan sifat ini adalah al-amanah, dapat dipercaya. Fayastahilu alaihimul khiyanah. Mustahil mereka berkhianat. Fala yaghshuna an-nasa in talabu minhum nasihah. Mereka tidak akan menipu orang jika diminta nasihat. Wala ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Serta tidak akan memakan harta orang lain secara batil. Wa tajibu lahumul fatanah. Juga termasuk sifat wajib, artinya pasti seorang nabi atau rasul bersifat dengan sifat ini, dan mustahil bersifat dengan sifat yang merupakan kebalikan dari sifat ini, yaitu mereka semuanya bersifat al-fatanah, artinya cerdas. Fakullul anbiya'i azkiya. Maka semua para nabi semuanya cerdas. Tastahilu alaihimul ghabawah. Mustahil bagi mereka al-ghabawah, ay dha'ful fahm, yakni lemah pemahamannya. Mustahil seorang nabi itu lemah pemahamannya. Li'anna al-ghabawata tunafi mansibahum. Karena hal itu atau al-ghabawah ini bertolak belakang dengan derajat kenabian. Li'anna Allah arsalahum liyuballighur risalata wa yuqimul hujjata 'alal kuffaril mu'anidin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka untuk menyampaikan risalah dan menegakkan hujjah kepada orang-orang kafir yang menentang. Maka mereka adalah orang-orang yang cerdas, para anbiya itu. Menghadapi orang-orang kafir yang menentang,
mereka semuanya diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menegakkan hujjah, untuk bisa menyampaikan risalah, dan tidak bisa terbantahkan apa yang mereka sampaikan itu. Justru kebalikannya, orang-orang kafir yang menentang, mereka semuanya terbantahkan oleh hujjah-hujjah yang disampaikan oleh para anbiya. Fayastahilu alaihimul kadhib wal khiyanah. Maka sebagaimana kita sudah mengetahui bahwasanya para nabi, para rasul pasti bersifat jujur atau sidq, dapat dipercaya atau amanah, cerdas atau fatonah. Kemudian yang tadi sudah disebutkan, ya, sifat-sifat rasul atau nabi yang diutus oleh Allah pasti bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Maka mustahil bagi mereka al-kadzibu wal khiyanah. Mustahil bagi mereka berbohong. Kebalikan dari jujur adalah berbohong. Mereka pasti bersifat jujur. Mustahil bagi seorang nabi berbohong. Wal khiyanah, dan berkhianat. Kemudian mustahil juga bagi seorang nabi yang bersifat ar-radhalah. Fayastahilu, qala al-muallif rahimahullah, fayastahilu alaihimul kadhib wal khiyanah, ay yastahilu alaihimul ittisafu bil kadhib wal khiyanati kama yu'lamu mimma madha. Mustahil bagi seorang nabi berkhianat atau berdusta atau berbohong. Dua sifat ini adalah sifat kekurangan, yang lawan dari atau kebalikan dari sifat sidik dan amanah. Para anbiya pasti bersifat sidik dan amanah, mustahil mereka bersifat kadzib dan khianah, berdusta, berbohong dan berkhianat. Tidak ada satupun sekalipun dalam hidup mereka berbohong, baik sebelum menjadi nabi ataupun setelah menjadi nabi. Tidak pernah sekalipun terucap dari mulut mereka kebohongan atau khianat. Wa yastahilu alaihim aidan ar-radhalah, dan mustahil juga bagi para anbiya sifat ar-radhalah. Wa hiya akhlaqul asafilid dun, yaitu yang dimaksud dengan radhalah ini adalah perangai atau akhlak orang-orang yang rendah dan hina. فليس في الأنبياء من هو رذيل يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة مثلا. فليس في الأنبياء من هو رذيل. Maka ya, jadi tidak ada di antara para nabi orang yang rendah dan hina. Yakhtalisun nadhara ila nisa'il ajnabiyyati bi syahwatin mathalan, sehingga mencuri pandang terhadap perempuan ajnabiyah dengan syahwat misalnya. Ini kan termasuk sifat atau perangai orang-orang yang rendah dan hina. Mencuri-curi pandang yang terhadap perempuan yang bukan mahramnya, perempuan ajnabiyah dengan syahwat. Itu adalah termasuk perangai, contoh perangai orang-orang yang hina dan rendah. Maka para nabi tidak ada satupun yang melakukan ini. Tidak ada satupun di antara mereka memiliki perangai seperti ini. Walaysa fihim man yasriqu walau habbata 'inab. Juga tidak ada di antara para nabi yang mencuri walau hanya satu biji anggur. Wa yastahilu alaihimus safahat. Juga yang termasuk mustahil bagi nabi bersifat safahah. As-safahah artinya adalah wahiyya at-tasarrufu bi khilafil hikmah, yaitu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hikmah. Falaysa fihim man huwa safihun. Tidak ada di antara para nabi yang bersifat safih. Laisa fihim man huwa safihun yaqulu alfazan syani'atan tastaqbihuha an-nafs.
Tidak ada di antara para nabi itu yang bersifat safih sehingga mengucapkan perkataan-perkataan yang keji dan dipandang buruk. Wa yastahilu alaihimul baladah, juga termasuk yang mustahil bagi seorang nabi adalah al-baladah atau bebal. Falaysa fihim man huwa balid. Jadi tidak ada di antara para nabi yang bersifat bebal atau yang bebal. Laisa fihim man huwa baliduz zihni ajizun an iqamatil hujjati ala man yu'ariduh. Tidak ada di antara para nabi yang bebal dan tidak mampu menegakkan hujjah terhadap orang yang menentangnya. Wala dha'iful fahmi, juga tidak ada di antara para nabi yang lemah pemahamannya. La yafhamul kalama minal marratil ula illa ba'da an yukarrara alaihi iddata marrat. Tidak ada di antara para nabi yang lemah pemahamannya sehingga tidak memahami suatu perkataan dari kali pertama disampaikan kecuali setelah diulang-ulang untuknya berkali-kali. Tidak ada yang seperti itu. Wa yastahilu alaihimul jubn, juga mustahil bagi seorang nabi bersifat jubn atau pengecut. Ammal khawfu tabi'i fala yastahilu alaihim. Ammal khawfu tabi'iyyu fala yastahilu alaihim. Adapun rasa takut yang biasa, maka tidak mustahil bagi mereka, bagi para nabi. Bisa jadi mereka memiliki rasa takut yang wajar, yang biasa, yang biasa dirasakan juga oleh manusia pada umumnya. Wa kadzalika yastahilu 'alal anbiya'i sabqul lisani fi syar'iyyati wal 'adiyyat. Juga mustahil bagi para nabi sabqul lisan, atau mengatakan sesuatu tidak seperti yang diinginkan dalam hati untuk diucapkan atau salah ucap. Baik dalam urusan syarak maupun urusan kehidupan biasa sehari-hari. Ya, mustahil bagi nabi mengucapkan suatu dan salah dalam mengucapkan apa yang sebenarnya tidak ingin diucapkan. Sebenarnya dalam hati tidak ingin mengucapkan itu, tapi keluar dari lisannya ucapan yang berbeda dengan apa yang diinginkan untuk diucapkan dalam hatinya. Mustahil bagi nabi bersifat seperti itu. Ya, mustahil bagi nabi bersifat pengecut. Tadi disebutkan. Adapun rasa takut yang biasa, misalnya takut terhadap ular, takut terhadap binatang yang bisa membahayakan, itu yang biasa lumrahnya manusia pada umumnya memiliki rasa takut seperti itu, tidak mustahil bagi nabi. Rasa takut yang biasa dirasakan oleh umumnya manusia, oleh orang pada umumnya, maka yang seperti itu tidak mustahil. Yang mustahil adalah pengecut, yang sifat pengecut, yang sifat penakut, yang tidak berani menghadapi orang lain, lari dari tanggung jawab, tidak berani menghadapi musuh, tidak berani ditantang oleh orang-orang yang menentang, tidak berani menghadapi mereka. Itu tidak ada di antara para nabi. Bahkan mereka berani, mereka berdiri di barisan paling depan untuk memimpin kaumnya, memimpin umatnya melawan orang-orang yang menentang, orang-orang yang tidak mau menerima ajaran dan memusuhi para anbiya, memusuhi nabi dan para pengikut-pengikut beliau, pengikut-pengikutnya. Wa yastahilu alaihim aidan kullu ma yunaffiru an qabulid da'wah. Juga mustahil bagi nabi setiap perkara yang munaffir, menjauhkan orang dari menerima dakwah. Mustahil bagi nabi bersifat
atau memiliki pada diri mereka perkara atau suatu hal yang munafir, yang menjauhkan orang dari mereka, dari menerima dakwah mereka. Yastahilu alaihim aidan kullu ma yunaffiru an qabulid da'wati minhum kal amradil munaffirah, seperti penyakit yang menjijikkan, seperti keluarnya ulat dari badan misalnya. Kal amradil munaffirah wa dzalika ka khurujid dudi minal jism, seperti keluarnya ulat atau belatung dari badan, karena di badannya atau di anggota, salah satu anggota badannya ada penyakit sehingga muncul belatung yang menggerogoti badan. Maka yang seperti itu adalah mustahil bagi seorang nabi. Orang yang penyakit, misalnya ada orang yang penyakit yang, contoh yang penyakit yang mustahil bagi nabi adalah penyakit yang sampai merusak anggota badan dan keluar ulat atau belatung menggerogoti anggota badan tersebut. Itu mustahil nabi memiliki penyakit atau mengalami penyakit seperti ini. Maka tidak benar apa yang disebutkan dalam beberapa kitab-kitab yang mengatakan bahwasanya Nabi Ayyub itu mengalami penyakit sampai keluar ulat atau belatung dari badan beliau. Bahkan lebih parahnya disebutkan di situ bahwasanya Nabi Ayyub mengatakan kepada ulat-ulat tersebut atau belatung-belatung itu, makanlah apa yang dijadikan rizki bagi kalian oleh Allah. Itu tidak benar Nabi yang bersifat seperti itu atau menderita penyakit sampai separah itu. Yang benar adalah Nabi Ayyub menderita penyakit demam yang parah dalam waktu yang cukup lama, sehingga menghabiskan harta beliau dan bahkan keturunan beliau juga, putra-putra beliau, anak-anak beliau meninggal semuanya. Akan tetapi karena kesabaran beliau, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari penyakitnya. Disebutkan dalam riwayat, dalam kisahnya, bahwasanya suatu ketika ada orang yang datang kepada Nabi Ayyub, kemudian mengetahui bahwasanya Nabi Ayyub sedang menderita sakit. Orang tersebut kemudian berbicara kepada Nabi Ayyub. Kemudian Nabi Ayyub alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya beliau sembuh dari penyakitnya, maka tidak ada orang yang akan melakukan seperti orang yang tadi datang kepada beliau. Dari situ maka Nabi Ayyub memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan dari penyakitnya. Lalu disembuhkan oleh Allah setelah menderita penyakit yang cukup lama, yaitu selama 18 tahun. Ini adalah contoh Nabi yang sabar dalam menghadapi ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang tadi kebohongan yang disebutkan dalam beberapa kitab-kitab, bahkan beberapa kitab-kitab tafsir disisipkan cerita-cerita bohong tentang Nabi Ayyub yang mengatakan bahwasanya katanya Nabi Ayyub itu punya penyakit sampai separah itu yang membuat orang itu menjauh dan lari dari
orang yang punya penyakit seperti itu, yang sampai keluar ulat dari anggota badannya, tidak seperti yang diceritakan dalam atau disebutkan dalam cerita-cerita yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang keagungan, kemuliaan para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifat-sifat baik tadi sifat yang wajib bagi para anbiya, juga sifat-sifat yang mustahil bagi para anbiya. Yang sifat yang wajib tadi diantaranya adalah as-sidq atau jujur, kemudian sifat amanah, dapat dipercaya, dan sifat fatonah atau cerdas. Tidak ada nabi yang berbohong, tidak ada nabi yang berkhianat. Nabi Ibrahim ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil, kemudian beliau menjawab bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza, itu bukanlah kebohongan, akan tetapi dalam bahasa ini disebut majaz isnadi, yaitu menyandarkan suatu perbuatan kepada seseorang yang menjadi sebab terjadinya perbuatan itu, meskipun dia sendiri orang tersebut atau sesuatu itu bukan secara langsung yang melakukan perbuatan itu. Kata Nabi Ibrahim bal fa'alahu kabiruhum hadza, itu adalah maksudnya yang menjadi penyebab beliau menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu adalah yang besar ini. Ini adalah disebut majaz isnadi dan bukanlah suatu perkataan yang termasuk kebohongan dalam hukum syara. Dan yang dikatakan seperti itu seperti jika kita mengatakan misalnya yang membangun kota Jakarta adalah Gubernur Jakarta misalnya. Yang membangun kerajaan misalnya atau kesultanan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati misalnya. Artinya beliau karena dulu adalah seorang sultan atau pemimpin atau raja, kemudian membuat perintah untuk membangun istana misalnya, atau membangun jalan, atau membangun pasar, sehingga terbangun itu kota tersebut, maka meskipun dalam praktek perbuatannya tidak terjun langsung, akan tetapi karena perintahnya menjadi sebab sehingga terbangunlah kota tersebut. Ini yang disebut sebagai majaz isnadi. Dalam bahasa Arab dikatakan banal amiru al-madinata. Seorang pemimpin itu membangun kota, bukan suatu kebohongan jika kita mengatakan seperti ini. Kan tetapi ini adalah suatu yang maklum bagi orang yang memahami, bagi orang yang mengerti tentang kaidah-kaidah bahasa, bahwasanya ini yang disebut sebagai majaz isnadi, yaitu menyandarkan suatu perbuatan kepada sesuatu atau kepada seseorang karena orang tersebut atau sesuatu tersebut menjadi sebab terjadinya suatu perbuatan. Ini adalah bukanlah kebohongan tapi disebut majaz isnadi. Dan yang tadi juga disebutkan mustahil bagi seorang nabi berkhianat. Ketika diminta nasihat kemudian tidak memberikan nasihat. Ketika ditanya tentang hukum kemudian tahu tentang hukumnya kemudian tidak menjawab. Tidak mungkin seperti itu. Atau memakan harta manusia secara batil, menipu. Menipu dan
menggelapkan harta yang bukan haknya untuk digunakan pada sesuatu yang tidak sesuai dengan haknya atau tidak sesuai pada tempatnya secara batil. Itu tidak mungkin Nabi berkhianat seperti itu. Tidak mungkin salah satu di antara Nabi melakukan perbuatan atau berkhianat seperti yang dicontohkan tadi. Kemudian tidak ada di antara para nabi yang bersifat radzalah, yaitu bersifat atau berperangai, berakhlak seperti orang-orang yang rendah dan hina, melihat perempuan dengan syahwat, perempuan yang ajnabiyah dengan syahwat misalnya, atau mencuri mencuri meskipun hanya sebiji anggur. Tidak mungkin ada di antara nabi yang melakukan hal itu. Juga tidak ada di antara para nabi yang bersifat safahat, yaitu melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hikmah, perkataan-perkataan yang keji, yang dipandang buruk, perkataan-perkataan yang jorok, perkataan-perkataan yang jelek. Itu tidak ada nabi mengatakan, keluar dari mulut mereka perkataan-perkataan seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang diberi keindahan, kerupawanan dalam bentuk fisik mereka dan keindahan kemerduan dalam suara-suara mereka. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti. Wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sautan." Allah Ta'ala tidak mengutus seorang nabi kecuali mereka adalah orang-orang yang diberikan kerupawanan dalam fisik mereka, hasanal wajhi, tampan wajahnya, hasanas sauti, dan merdu suaranya atau indah suaranya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling tampan di antara para anbiya dan yang paling indah suaranya di antara mereka semuanya. Ini adalah kemuliaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib untuk mengagungkan, mencintai dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjunjung tinggi beliau, dan tidak boleh bagi siapapun untuk menghina atau menistakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang muslim menghina Nabi, maka dia jadi murtad, karena itu bisa merusak keimanannya. Jika seorang kafir menghina Nabi, maka itu akan menambah kekufuran demi kekufurannya dan menambah azab nanti di akhirat jika dia mati dalam keadaan tidak bertaubat dan tidak memeluk agama Islam. Semoga kita semuanya senantiasa diberi keteguhan iman dan Islam, bisa mempertahankan keimanan dan keislaman kita, menjauhkan diri kita dari segala bentuk kekufuran, sehingga kita bisa menutup hidup kita nanti dalam keadaan kamilul iman, husnul khotimah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada di antara para nabi yang bebal, tidak mampu untuk menegakkan hujjah, tidak mampu untuk berargumentasi menghadapi orang-orang yang mendebat, yang menentang dakwahnya, tidak mampu menjelaskan ketika ditanya tentang Allah, kemudian tidak mampu menjelaskan. Tidak ada nabi yang seperti itu, karena mereka semuanya menyampaikan wahyu. Diceritakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi, "Ya Muhammad, sif lana rabbaka alladhi ta'buduhu," maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kepada beliau surat Al-Ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi tentang semua yang dibutuhkan oleh Nabi untuk menghadapi para orang-orang yang menentang dakwah beliau. Sehingga ketika ditanya tentang sesuatu, turun wahyu,
disampaikan oleh malaikat Jibril tentang sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kemudian beliau mengatakan hadhihi sifatu rabbi, ini sifat-sifat Tuhanku. Ya, bersifat al-ahad, bersifat as-samad, bersifat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bersifat ahad artinya Allah Subhanahu wa ta'ala la syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada serupa baginya. Bersifat samad artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada semua makhluknya, tapi sebaliknya semua makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak berasal dari selainnya, dan juga tidak menjadi asal bagi selainnya. Yang tidak seperti manusia beranak pinak, ya, dari satu menjadi banyak, ya, dan yang satu berasal dari selainnya, tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari ini. Karena ya, dalam ayat ini, dalam surat ini disebutkan ayat yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, artinya Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluk-makhluknya. Nabi Ibrahim ketika ya, berdebat dengan Raja Numrud yang menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan berusaha untuk menjatuhkan dan membinasakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Numrud ya, mengaku sebagai Tuhan dan kemudian menghadirkan dua orang yang sudah divonis hukuman mati, kemudian salah satunya dibebaskan dan tidak dihukum mati, yang satu dihukum mati. Kemudian Numrud berkata, ana uhyi wa umid, saya bisa mematikan, saya bisa menghidupkan. Ya, apa jawaban Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan matahari terbit dari timur. Coba kalau kamu ngaku Tuhan, mengaku yang mampu untuk menciptakan, baliklah itu, buatlah terbalik itu, matahari terbitnya bukan dari timur tapi dari barat. Fabuhitalladzi kafar, maka terbungkam, terdiam Namrud, tidak bisa apa-apa lagi karena terbantahkan semua yang dia akui itu. Dia mengaku sebagai Tuhan, tapi ternyata dia sendiri tidak kuasa, tidak mampu, maka dan lemah, maka itu adalah menunjukkan dia bukan Tuhan. Ini adalah sebagai argumentasi yang sangat kuat dari Nabi Ibrahim, menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim dan semua nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang diutus oleh Allah dan diberi kecerdasan sehingga mereka mampu menegakkan hujjah, menyampaikan risalah, sehingga banyak yang mengikuti mereka, ajaran mereka, dan mengetahui kebenaran, termasuk kita semuanya yang mengetahui kebenaran dan jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam ini, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu kepada para pengikutnya, pada para sahabat menyampaikan itu kepada para tabi'in, pada murid-murid mereka, dan begitu seterusnya dari generasi ke generasi sampai kita sekarang ini menerima kebenaran agama Islam. Dan inilah yang kita yakini akan menyelamatkan kita nanti di yaumil akhirah untuk bisa mendapatkan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di antara para nabi yang pengecut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhijrah ke Madinah karena takut. Ya, hijrah beliau ke Madinah Al-Munawwarah dari Makkah, tempat tinggal asli beliau, tempat kelahiran beliau. Itu bukan karena Nabi takut dengan ancaman intimidasi oleh orang-orang kaum musyrikin Quraisy yang ada di Makkah, akan tetapi karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak yang contoh-contoh tentang keberanian, tentang kekuatan yang dimiliki oleh para anbiya
yang lebih dari manusia, kekuatan dan keberanian dari manusia biasa. Akan tetapi ya, rasa takut yang biasa, seperti takut pada binatang buas, takut pada ular, takut pada binatang yang bisa membahayakan, itu suatu hal yang sangat wajar bagi manusia pada umumnya. Mereka semua akan merasakan takut, dan para anbiya yang diutus bagi kita, bagi manusia, adalah mereka juga adalah manusia ya seperti kita, akan tetapi mereka diberi kemuliaan, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi wahyu dan diberi tugas untuk menyampaikan risalah. Demikian, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, menambah keilmuan bagi kita semuanya. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya membahas tentang bagian terakhir dari makna syahadat yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan kalimat tahlil dan salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin.